Satu mimpi ku tanamkan di hati, yang suatu hari nanti kan bisa terbukti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairman, CBP Tepung Guru Pemula Angkatan 11 dan Birun, dan saya tugas di SLB Negeri Birun, Provinsi Aceh. Nah, dalam kesempatan ini saya bersama dengan Wakil Kepala Bagian Kurikulum SLB Negeri Birun. Berhubung Ibu Kepala tidak ada di tempat, makanya saya mengambil langsung gunakan dengan Pak Nida Amsal sebagai Wakil Kurikulum. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa, saya baik sekali pada hari ini. Alhamdulillah Pak ya. Nah, gini Pak, saya dari CGP Angkatan 11 ingin berbincang dengan kepala sekolah. Berhubung Ibu Kepala tidak ada di tempat, makanya saya mengambil simpelnya dengan Bapak Nida. Saat ini saya sedang kosong, jadi ada waktu. Terima kasih ya. Oh ya Pak, kira-kira apa namanya itu selama Ibu Kepala Sekolah tidak ada di tempat itu, berarti otomatis tanggung jawab penuh kepada wakil Pak ya. Baik Pak, ini Pak, bagaimana Bapak menginvestigasikan suatu kasus yang di ilmu etika? Terima kasih Pak Herman. Berdasarkan pertanyaan Herman terkait kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah ini Pak ya. Ya. Barangkali di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus dilema etika yang terjadi antara dengan sekolah. Dalam artiannya ada beberapa kasus, misalkan dulu sekolah kita ini merupakan guru yang non pendidikan khusus. Nah, sehingga ketika mengajar mereka mengalami dilema etika. Nah, karena di satu sisi mereka harus memperhatikan kesejahteraan mereka, kemudian di satu sisi mereka harus dituntut keadaan untuk mengajar secara ikhlas di sekolah ini. Gitu Pak ya. Berarti beratlah tugas Bapak sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum dalam menangani ataupun mengambil suatu keputusan yang dilema etika Pak ya. Nah baik Pak, dalam hal ini bagaimana Bapak menjalankan ataupun mengambil keputusan yang merupakan dilema etika tersebut jika kepala sekolah tidak ada gitu Pak? Kira-kira ataupun terutama dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua hal kepentingan yang sama, yaitu benar-benar ataupun sama-sama menguntungkan nilai-nilai ataupun mengandung nilai-nilai kebijakan gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Herman terkait dengan pernyataan Pak Herman ini mengenai dua kepentingan yang sama-sama penting seperti ini ya. Nah, dalam hal ini saya melihat seperti yang saya katakan sebelumnya, permasalahan yang terjadi di sekolah ini itu merupakan kasus dilema etika yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat tingkat kesejahteraan guru di SLB ini belum benar-benar terakomodasi seperti itu. Nah, sehingga di sini saya sebagai wakil kepala sekolah dengan kurikulum mengajukan beberapa diskusi dengan kepala sekolah bahwasanya bagaimana caranya ketika guru di sekolah kita nantinya, apakah ketika mereka lulus menjadi ASN harus tetap dipertahankan. Nah, sehingga dilema etika sekolah terhadap peserta didik dengan tanggung jawabnya bisa terakomodasi seperti itu. Oh gitu Pak ya. Mantap kali Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada Ibu kepala sekolah dan semoga pihak-pihak yang terkait lah Pak ya merespon apa yang keinginan ataupun problem yang Bapak alami sekarang. Berarti kita sekarang kan banyak guru-guru
non ASN yang backgroundnya bukan dari PLB gitu Pak ya. Berarti tujuan Bapak di saat penempatan ataupun perekrutan P3K nanti, alhamdulillah semoga kita semua lewat ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepengen guru-guru yang lewat tersebut yang berasal dari SLB ini apa namanya itu, Bapak kepengennya mereka harus tetap di sini gitu Pak ya. Ya baik Pak, terima kasih, suatu hal yang sangat mulia menurut saya Pak ya. Oke Pak, kemudian langkah-langkah apa saja ataupun prosedur seperti apa yang Bapak lakukan kira-kira itu Pak? Nah, kembali lagi ke kasus kita yang semula, yaitu kasus dilema etika yang terjadi antara seorang pemimpin dengan bawahannya seperti itu. Nah, sebagai pemimpin di sini, barangkali saya sudah banyak melakukan diskusi baik dengan dari direktorat yang datang ke sekolah kita kemarin, kemudian dengan kepala cabang dinas yang berhadir ke sekolah juga sudah saya wacanakan bagaimana ke depannya guru-guru yang sudah mengajar di SLB lebih dari 5 sampai 10 tahun itu harus bisa dipertahankan. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat pengalaman mereka itu biarpun bukan dari sarjana pendidikan khusus, namun mereka sudah lama di sekolah SLB sehingga pengalamannya dalam menangani anak berkebutuhan khusus itu ada seperti itu. Nah, kemudian kemarin di Jakarta saya juga sempat menyampaikan di dalam forum itu di pusat. Di sana ada dari Kemendikbud bidang etika, bahwa di setiap SLB hampir sama permasalahannya, sehingga terjadi dilema etika antara kepemimpinan dalam mempertanggungjawabkan kelas-kelas kepada guru yang nantinya setelah diangkat menjadi ASN P3K sehingga kelas menjadi kosong. Nah, di sini menjadi was-was tersendiri bagi kepala sekolah ataupun bagi kami sebagai wakakurikulum dalam melihat potensi anak kemudian kelasnya yang terbengkalai dan menjadi dilema etika tersendiri seperti itu. Begitu kan, sangat-sangat luar biasa apa itu kebijakan yang mulia yang bapak ambil ya. Ya semoga seperti yang saya katakan tadi, pihak-pihak yang terkait itu bisa mendengar dengan unek-unek yang Bapak sampaikan Pak ya, dan semoga guru-guru kita yang di sini yang non ASN ya, khususnya semoga dapat lewat semua dan menetap di sini Pak ya. Masya Allah Pak, sangat luar biasa Pak. Kemudian Pak, satu lagi, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat pada kasus tersebut di saat misalnya kepala sekolah tidak ada di tempat gitu kan? Bagaimana respon dari Bapak? Baik, terima kasih Pak Irfan. Nah, ketika limpahan kebijakan itu ada di saya, ketika kepala sekolah tidak ada di tempat, maka saya akan mengambil keputusan dengan melihat permasalahan itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencari penyebab akar masalahnya terlebih dahulu. Nah, tentunya setiap masalah itu ada akarnya. Nah, di sini saya menemukan permasalahan terkait dengan masalah dilema etika terhadap guru yang ada di SLB tadi. Nah, di sini dilema etikanya adalah data GTK kita itu Bidakodik ketika mendaftarkan di akun SJASN itu tidak tersemat untuk SLB, sedangkan di SLB seharusnya ada SMA LB, SMP LB dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat background guru kembali, mereka ada yang biologi, geografi, kemudian bahasa Indonesia, matematika. Nah, sehingga penempatannya harusnya bisa, karena di sekolah SLB ini ada jenjang yang rendah maupun jenjang yang tinggi. Nah, seperti itu. Ketika saya sudah menemukan akar permasalahannya, maka saya akan mencari solusi yang efektif. Nah, solusi yang tadi seperti apa? Saya akan bertemu dengan pemegang data, misalkan pemegang Dapodik di dinas, untuk mendiskusikan bagaimana guru-guru yang sudah berada di SLB ini untuk bisa menetap dan mendaftarkan diri ketika ada dibuka lowongan ASN seperti itu untuk bisa mendaftar di SMA LD atau formasinya ditutup, kemudian formasi yang tidak terpenuhi di sekolah lain, guru-guru kita ini tetap dipertahankan seperti itu. Baik Pak, tetap sangat luar biasa Bapak mengambil keputusannya. Berarti sebelum Bapak mengambil keputusan tersebut, Bapak
melihat backgroundnya dulu ya, latar belakang dari permasalahan itu gimana ya. Berarti langsung setelah mempelajari backgroundnya bagaimana, langsung mengambil suatu keputusan itu Pak ya. Nah, baik Pak. Kemudian hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik, terima kasih. Nah, karena di sini saya sebagai wakil kurikulum dan memegang wewenang penuh di sekolah, jadi saya ada terkendala, ada sebuah sekat yang menghalangi. Nah, tidak mungkin bagi saya untuk mendahulukan kepala sekolah. Nah, tidak mungkin juga saya mendatangi dinas dengan membawa nama sekolah, karena kita harus menghargai bahwa saya di sekolah kita ini kita masih ada kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki wewenang penuh untuk menyalurkan aspirasi dari guru-guru kita. Nah, kecuali nantinya langkahnya ketika kepala sekolah memberikan wewenang. Nah, Pak Indra, silahkan Bapak berkoordinasi dengan cabang dinas untuk mempertanyakan bagaimana selanjutnya guru-guru kita yang ada di sekolah, bagaimana nasibnya ke depan. Nah, ketika itu ada dan diamanahkan oleh kepala sekolah, maka saya sepenuh hati dan keikhlasan datang ke bagian cabang dinas untuk mempertanyakan atau mendiskusikan dengan kepala cabang, dan juga saya akan bertanya ke Banda Aceh, ke BKN, seperti itu, untuk menemukan bagaimana solusi yang terbaik untuk guru-guru yang sudah lama bekerja di SLB sehingga penempatannya tetap di SLB, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak, luar biasa dengan argumen Bapak dan tantangannya pun sangat-sangat luar biasa sehingga Bapak bisa mengcovernya dengan baik Pak ya. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki tata cara ataupun jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak? Terima kasih Pak Firman terkait pertanyaan ini. Barangkali untuk program kita menuntaskan permasalahan ini sudah jauh-jauh hari ada seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi halangannya adalah ketika wewenang itu tidak ada. Wewenang tadi misalkan dengan kepala sekolah kita belum duduk bersama antara kepala sekolah, kemudian kurikulum, kemudian guru yang bersangkutan. Nah, jadi jadwal ini nantinya barangkali bisa kita sampaikan di dalam rapat dengan kepala sekolah bahwasanya hal ini merupakan urgensi yang harus kita selesaikan. Nah, sehingga nanti kita di sini sama-sama akan mendengarkan curahan hati dari guru, argumentasi dari guru, dan kemudian unek-uneknya silahkan dikeluarkan sehingga kita menerima dengan sepenuh hati apa yang mereka sampaikan dan kemudian kita carikan solusi bersama kepala sekolah, seperti itu. Begitu Pak ya, sangat baik lah Pak, sangat luar biasa. Kemudian Pak, adakah seseorang ataupun faktor yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak ya, dalam hal mengambil keputusan tersebut? Baik, Pak Herman, terkait dengan seseorang yang membantu ataupun orang yang mendukung saya dari belakang. Nah, di sini tentunya kepala sekolah, Pak ya. Nah, kepala sekolah di sini sangat terbuka, sangat welcome. Ketika ada permasalahan, kita sama-sama saling berbagi bahwasanya kita ada permasalahan ini, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian kepala sekolah juga memfasilitasi dan memberikan tempat dan waktunya untuk kita mendiskusikan ini. Nah, kemudian teman-teman yang menjadi permasalahan tadi juga menjadi daya dukung bagi saya untuk bergerak maju mencari informasi ke sana kemari. Nah, kemudian bertanya kepada orang dinas, bertanya kepada orang-orang BKN bagaimana kelanjutannya dengan keadaan seperti ini di lapangan. Nah, tentunya ini tidak akan berjalan jika saya sendiri, namun sudah barang tentu ada yang mendukung dari belakang baik dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru kita sendiri. Begitu ya, berarti dalam hal ini Bapak bukan tidak sendirian Pak ya, berarti dalam artian yang pertama ada kolaborasi dari rekan sejawat, dari kepala sekolah dan pihak terkait gitu Pak ya. Nah Pak, terima kasih banyak. Kemudian dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, ya kan, adakah pemikiran yang
Bapak petik, terutama dari pengalaman Bapak yang mengambil keputusan dilema etika tersebut? Baik, Pak Herman, terkait dengan pengalaman berharga ataupun pesan yang paling sakral ketika saya mengambil keputusan itu adalah saya bertekad bahwasanya semua guru yang ada di SLB ini yang telah sama-sama berjuang mendidik anak berkebutuhan khusus itu memperoleh kesejahteraan yang layak, sama seperti yang barangkali saya, Pak Herman rasakan saat ini. Kita sudah ASN semua. Nah, yang saya harapkan guru-guru kita di sekolah ini yang sudah menjadi guru honorer 5 tahun gitu, Pak, sampai 10 tahun sampai 15 tahun seperti itu, untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesejahteraan yang mumpuni. Nah, sehingga dalam proses mereka bekerja, mendidik, membimbing peserta didik, mereka tidak terkendala dengan finansial. Nah, inilah yang merepresentasikan bahwasanya saya harus mendukung. Dukungan ini saya berikan bukan semata-mata karena saya ingin menjadi yang terdepan, namun ini merupakan panggilan jiwa dari saya sendiri untuk membantu rekan-rekan guru. Semoga mereka bisa juga menjadi ASN P3K seperti yang mereka cita-citakan. Pak, bahkan saya pun bisa terharu mendengarnya, Pak. Nah, artinya Bapak mengambil keputusan di sini bukan bersifat individual, Pak ya, bukan individual, berarti untuk mementingkan kelompok gitu, Pak ya. Artian itu keputusan itu bukan ditujukan kepada individu ataupun keseorangan gitu, berarti ini umum, Pak ya, untuk guru-guru kita di sini. Oke, Pak, baik, terima kasih banyak, Pak. Kemudian yang terakhir nih, Pak kan, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, adakah refleksi Bapak untuk diri saya pribadi, Pak ya, supaya kedepannya saya ini lebih baik lagi gitu, Pak? Baik, barangkali dalam proses pendidikan guru penggerak ini Pak Herman sudah banyak menerima berbagai macam pengetahuan, berbagai macam pengalaman yang dikolaborasikan dalam kelas-kelas daring maupun luring oleh guru penggerak lain. Tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah Pak Herman terima. Namun dari sisi saya sendiri, saya selalu berpesan bahwasanya Pak Herman berpijak dimanapun akan tetap menjadi guru yang baik. Kenapa demikian? Karena Pak Herman bukan seorang dari guru pendidikan khusus. Nah, untuk di sekolah kami di SLB Negeri Biren ini, Pak Herman merupakan orang baru. Iya. Nah, lebih kurang barangkali baru setahun setengah Pak Herman berada di SLB Negeri Biren. Iya. Namun dengan sepak terjang Pak Herman dalam mencari wawasan, kemudian mencari referensi-referensi terkait anak berkebutuhan khusus, sehingga Pak Herman mampu dalam memfasilitasi atau membimbing anak berkebutuhan khusus. Nah, itu menjadi sebuah nilai yang sangat berharga bagi kami, melihat potensi Pak Herman berada di SLB Negeri Biren ini untuk memproyeksikan diri, sehingga Pak Herman mampu bertindak ataupun mampu mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita katakan dari dulu Pak Herman tidak tahu bagaimana keadaan di sekolah SLB dan bagaimana keadaan di sekolah umum. Ya, dua hal yang berbeda ini bisa Pak Herman kolaborasikan menjadi sesuatu yang bisa Pak Herman pijaki dan menjadi batu loncatan Pak Herman ke depan untuk terus bergerak maju mencerdaskan anak bangsa semua kita layanan, bahkan anak berkebutuhan khusus sekalipun. Barangkali dari saya seperti itu, Pak. Baik, Pak, terima kasih banyak atas argumen dan itu refleksi Pak untuk diri saya. Dan pun saya selaku yang pribadi yang menerima refleksikan tersebut, saya tidak berbangga hati, Pak. Insya Allah hal yang Bapak sampaikan tadi untuk kedepannya sedikit tidaknya akan saya pertahankan dan akan saya tingkatkan lagi gitu, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita tutup ataupun sebelum kita padai, adakah ingin yang Bapak sampaikan ataupun meminta umpan balik dari saya, refleksi saya gitu, Pak? Baik, mungkin dari segi itu saya ingin mendengar terkait dengan
keadaan sekolah ini dari perspektif Pak Kairuman. Nah, begitu juga dari kami memberi keterbukaan bahwa saya jangan hanya dari kami saja memberi umpan balik kepada Pak Kairuman, namun kami juga membutuhkan umpan balik positif ataupun umpan balik negatif sekalipun untuk bisa memperbaiki keadaan ke depan. Nah, pengalaman inilah yang kita bisa belajar bersama untuk terus menciptakan SLB Negeri Birun ini bergerak maju, memfasilitasi semua anak dan memberikan hak akses yang sama. Barangkali seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Sangat banyak saya ucapkan untuk Bapak. Setelah mendengar banyak hal yang Bapak utarakan tadi, walaupun cuma sebentar kita ngobrol, di situ saya bisa memetik suatu hal yang sangat positif menurut pribadi saya. Ini maaf Pak ya, dengar kan Ibu mau pensiun di kepala kita. Kalau bagi saya yang cocok untuk menggantikan posisi tersebut, dan pun kalau menurut saya pikir sudah layak, karena SLB kita sekarang ini sangat membutuhkan seorang pemimpin yang arif dan bijaksana untuk apalagi menangani kesejahteraan semua dewan guru, gitu Pak. Karena dalam artian kata, kalau menurut saya, jangan semata-mata kita memikirkan kepentingan anak saja, ya kan? Kepentingan anak peserta didik saja. Sedangkan dewan guru kita semua, baik yang terutama yang non ASN Pak ya, itu tidak sejahtera Pak. Kan itu. Ya. Alangkah baiknya ke depannya, kalau menurut saya Bapak sebagai pimpinan di sini, itu sangat saya harapkan. Kemudian untuk perubahan SLB kita yang sangat kita cintai ini, kita kalau bisa sama-sama berbondong-bondong, saling bahu-membahu ataupun berkolaborasi menciptakan bagaimana kedepannya ini SLB kita sekarang sudah maju, kedepannya makin maju lagi Pak. Bisa kita bilang sama standarnya dengan SLB di kota-kota besar gitu Pak. Terima kasih Pak, mungkin segitu aja. Terima kasih Pak Kairuman. Mudah-mudahan maupun pesan-pesan yang Pak Kairuman sampaikan juga dari saya, yang kurang saya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang tidak tepat dalam kita berdiskusi ini. Saya mohon maaf juga terkait dengan kepemimpinan yang Bapak sebutkan tadi. Jika ada amanah nantinya, saya siap mengemban amanah tersebut, karena saya juga merupakan alumni dari guru penggerak. Nah, yang sama-sama kita tahu, kita ini bergerak maju. Jadi kita ini tidak stuck atau diam di tempat, namun kita mampu menyawantahkan bahwasanya pendidikan guru penggerak ini adalah kita bisa memberikan manfaat untuk semua. Berarti kalau seandainya tadi yang kita sampaikan atau kita bicarakan, maka saya pada di sini saya dulu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, dan kolaborasinya sangat mantap gitu kan. Dan lebih kurang saya mohon maaf juga, dan saya akhiri billah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya.